Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizky Amelia dengan NIM 21103040196. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Studi Islam di Kawasan Arab. Sejarah perkembangan studi Islam di kawasan Arab dalam sejarah dunia telah diyakini oleh sebagian besar sejarawan bahwa manusia pertama bertempat di negeri Arab. Bahkan dikatakan bahwa Ibu Hawa, moyang manusia setelah Adam, dikuburkan di Jabal Arafah, Arab. Ini artinya bahwa dunia Arab pada umumnya sebagai cikal bakal negara Arab sudah dikenal zaman dahulu oleh kebanyakan umat manusia. Lebih lanjut, berbincang tentang sejarah Arab juga tidak lepas dari berbincang sejarah perkembangan agama Islam dengan kekhalifahannya. Secara politis, pusat-pusat kekhilafahan pertama kalinya di Madinah masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, selanjutnya berpindah ke Kufar di masa Ali bin Abu Thalib, seterusnya ke Damskus masa dinasti Umayyah, ke Baghdad masa Abbasiyah, ke Istanbul masa Turki Utsmani, sampai sistem kekhilafan tersebut mengalami kemunduran, dan pada gilirannya wilayah-wilayah Islam menjadi negara-negara tersendiri dan memiliki batas-batas wilayah tersendiri. Dalam peta dunia, terlihat bahwa Arab Saudi menempati sebagian besar Jazirah Arab, sementara yang memisahkan Laut Merah di barat dan Teluk pesisir timur. Dengan adanya kemunduran di masa kekhalifahan dan perkembangan adanya suhu politik, maka secara politis tokoh-tokoh agama perkembangan kerajaan kemudian ketika itu sampai terbentuknya Arab Saudi. Keluarga Bani Saudi tampil menjadi pemimpin dan berkuasa sejak tahun 1446 Masehi. Kemudian secara turun-temurun terwaris pada generasi sesudahnya sebagai berikut. 1. Saudiyah 1446 Masehi. 2. Muhammad bin Saud 1747 Masehi. 3. Abdul Aziz 1765 Masehi. 4. Saudi bin Abdul Aziz 1803 Masehi. 5. Abdul bin Saud 1814 Masehi. 6. Arab dikuasai oleh Turki Utsmani 1818 sampai dengan 1823 Masehi. 7. Fasya pemerintahan pertama 1834 Masehi. 8. Khalifah bin Saud 1830 Masehi. 9. Abdul sebagai boneka Muhammad Ali di Mesir 1841 Masehi. 10. Fasya pemerintahan kedua 1843 Masehi. 11. Abdullah bin Fasya pemerintahan pertama 1865 Masehi. 12. Saud bin Faisal 1871 Masehi. 13. Abdul pemerintahan kedua 1874 Masehi. Penaklukan Raisya dari Hail Abdul berbata sebagai gubernur Riyadh 1887 sampai dengan 1889. 15. Abdul Rahmat bin Faid 1889 Masehi. 16. Muhammad bin Fasya 1891 Masehi. 17. Abdul Aziz 1902 Masehi. Saud 1953 Masehi. 19. Fasya 1964 Masehi. 20. Khalid 1975 Masehi. 21. Lahut 1982 Masehi dan 22. Lapis Histori Islam 1872 Masehi.
Saudia, keluarga Saud dan atau Saudiyah, sebagai nenek moyang mereka yang berkuasa pada mulanya menetap di Wadi Hanifah. Dalam beberapa generasi sesudahnya, tampil Muhammad bin Saud sebagai yang disebut di atas menjadi peletak dasar kekeluargaan Saudia. Oleh karena itu, tempat mereka setelah berkembang disebut dengan Al-Dariyah. Sebelum mereka menetap di sana, keturunan mereka itu terbesar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab untuk mencari air dan makan sampai mereka tiba di Khaybar, Tamim, Madinah, Al-Munawwar, dan daerah-daerah Najd dan Dariyah sendiri. Sebagai pusat pemerintahannya, kondisi ini tidak dimaksud sebagai awal perencanaan pendirian kerajaan Arab Saudi, karena perpindahan mereka itu lebih bersifat nomade yang telah menjadi karakter mereka sendiri sejak dulu. Setelah beberapa saat kekuasaan mereka melebar ke daerah lain, dan dari sinilah awal perintah Arab Saudi sampai perkembangannya sekarang. Jika sejarah pemerintahan Arab Saudi ditelusuri kembali dalam beberapa periode, pada mulanya ditandai dengan kekhawatiran Turki yang sudah melemah berhadapan dengan semangat keagamaan bangsa Arab, terutama Mesir yang bergerak bukan atas nama kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Turki meminta bantuan ke Rusia dan Eropa. Inggris merasa khawatir atas perkembangan politik dan keagamaan yang menguasai kedudukan Mesir. Demikian sejarah Arab Saudi dan keadaan negara yang terkenal sebagai tanah suci utama Islam. Ia juga berkenal sebagai negara ekspor minyak mentah terbesar di dunia dari hasil buminya. Itu negara tersebut semakin berkembang dan menjadi sangat kaya, mampu membiayai proyek raksasa. Perkembangan tersebut menurut Muhammad Ira Lapindus bermula sejak masa transformasi kontemporer Arab Saudi dengan menyerahkan konsesi ekspor sumber minyak kepada Standard Oil Company pada tahun 1933 dan 1939 Masehi, dan pengobaran minyak. Produksi minyak Arab Saudi telah memberikan hasil pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1973, revolusi harga minyak menjadi basis bagian program perkembangan secara besar-besaran. Gambaran ringkasan bahas Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara monarki yang terletak di Jazirah Arab. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz Ibnu Arab Al-Saudi, dikenal juga dengan sebutan Ibnu Saud, memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia Al-Mubarak Al-Arabiyah Al-Saudiyah dengan menyatakan wilayah Riyadh, Najd, Hail Ashir dan Hijab. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al Saud. Berikut daftar raja-raja Arab Saudi. Raja Abdul Aziz Ibnu Saud 1932 sampai dengan 1530 Masehi. Abdul Aziz Ibnu Saud dilahirkan di Riyadh pada bulan November 1880 dan merupakan anak pasangan Abdurrahman Ibnu Faisal dan Syara binti Ahmad Al-Kabir Saudiyah. Ia kemudian memulai kampanye untuk merebut kembali tanah keluarga dari dinasti Rashid di tempat yang kini merupakan Arab Saudi. Yang kedua, Raja Putra Saud. Putra Raja Abdul Aziz Ibnu Saud 1953 sampai dengan 1964 Masehi. Saud Ibnu Abdul Aziz Saudi 12 Januari 1902 sampai dengan 23 Februari 1969 ialah Raja Arab Saudi dari tanah 1950 sampai dengan 2 November 1964. 3. Raja Faiz Putra Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Raja Faiz lahir Riyadh dan merupakan anak keempat Raja Abdul Aziz Saud. Orang-orang Arab yang berasal dari Hadramaut memiliki motivasi besar dari segi ekonomi. Beberapa alasan orang Arab datang ke Nusantara yaitu mencari
penghinduan yang lebih layak di negeri asal mereka. Mereka menjalin hubungan perniagaan dan perdagangan serta memiliki misi besar orang-orang Arab dan menyampaikan Islam ke wilayah-wilayah di Nusantara dengan melalui pelabuhan-pelabuhan besar. Kehidupan orang-orang Arab cukup sederhana, bahkan mereka tidak menyukai hidup hedonis dan berkemewah-mewahan seperti pendatang yang berasal dari Eropa yang selalu menghabiskan pendapatannya. Selain itu, orang-orang Arab lebih memiliki sifat untuk menabung dan saling membantu sesama Muslim dengan memberikan sumbang-sumbang untuk membangun masjid serta membangun sarana pendidikan Islam. Masyarakat Arab cukup banyak yang tinggal dan menetap di Nusantara. Orang-orang Arab menetap di kampung-kampung yang diberikan dari sebuah dampak terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Witwatersrand memberikan aturan yang menciptakan pemerintahan orang Arab di sejumlah kota pada masa Hindu Belanda. Mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal di sembarangan tempat pada masa tersebut. Dengan begitu, orang-orang Arab tidak bisa melakukan perjalanan jauh tanpa ada surat jalan dari pemerintah kolonial. Orang-orang Arab yang bermukim di kampung tersebut dinamakan sebuah kampung Pekojan. Hingga saat ini, kampung Pekojan menjadi kampung yang dihuni oleh orang-orang yang berketurunan Arab. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.